Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anis Febrianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai universalitas pemerolehan sintaksis pada anak berusia 4 tahun. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait universalitas pemerolehan sintaksis pada anak usia 4 tahun ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu universalitas pemerolehan sintaksis. Jadi universalitas itu bisa disebut dengan kesemestaan, di mana Antonius pada tahun 2021 membahas tentang kesemestaan bahasa. Nah, kesemestaan bahasa ini menurut Antonius merujuk pada bahasa itu memiliki kesamaan dalam hal fonologi dan gramatikalnya, walaupun bahasa itu berbeda. Nah, dalam kesemestaan bahasa ini juga mencakup tahap perkembangan pemerolehan bahasa pada anak. Jadi, setiap anak bisa mengalami perkembangan pemerolehan bahasa yang sama walaupun berasal dari daerah yang menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, jadi universalitas pemerolehan sintaksis sendiri adalah adanya kesamaan atau kesemestaan dalam hal pemerolehan sintaksis atau tata bahasa yang dialami oleh anak yang berasal dari daerah yang menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, universalitas atau kesemestaan pemerolehan sintaksis ini bisa juga terjadi pada anak berusia 4 tahun karena pada dasarnya anak berusia 4 tahun itu berada pada tahap perkembangan bahasa tahap 3, yaitu tahap perkembangan tata bahasa. Menurut Usman tahun 2015 dikatakan bahwa pemerolehan bahasa pada anak usia 4 tahun itu yang menonjol adalah kemampuan mereka dalam membuat rangkaian kata menjadi kalimat, di mana hal ini menandakan bahwa anak telah melakukan atau sudah memasuki proses pemerolehan sintaksis. Dan untuk menambah informasi terkait pembahasan mengenai universalitas pemerolehan sintaksis ini, saya telah menemukan beberapa contoh video dari anak berusia 4 tahun dari media sosial, di mana saya mengambil dari 3 akun. Yang pertama dari akun YouTube Theomine, yang kedua dari akun YouTube Rans Entertainment, dan yang terakhir dari akun TikTok Moonlight_Putih. Nah, dari video tersebut kita dapat mengetahui terdapat anak berusia 4 tahun, anak laki-laki yang bernama TH, di mana dia sudah bisa menuturkan kalimat dalam percakapan dengan orang tuanya. Nah, anak tersebut membunyikan atau mengucapkan tuturan kalimat dalam bahasa Korea yang berbunyi Yerini Changnan Tol Otryoso, di mana kalimat ini mengandung struktur kalimat SOP sesuai dengan tata bahasa Korea, di mana Yerin merupakan subjeknya, objeknya adalah Changnan atau mainan, dan predikatnya yaitu Tol Otryoso. Ada udah beliin oleh-oleh buat Lili. Nah, dalam video yang kedua ini merupakan video yang berasal dari akun YouTube Rans Entertainment yang menampilkan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang bernama Ryanza. Sama seperti dalam video yang pertama, Ryanza juga sudah bisa menuturkan kalimat. Namun dalam video ini Ryanza menuturkan dalam bahasa Indonesia yang berbunyi aja udah beliin oleh-oleh buat Teh Lili. Nah, kalimat tersebut sudah mengandung struktur kalimat SPOK, di mana aja merupakan subjeknya, udah beliin merupakan predikat, oleh-oleh merupakan objek, dan keterangannya adalah buat Teh Lili. Chinese. Oh, okay, nice. How long have you been learning English? I have been learning English for 2 years. Only 2 years? Nah, video tersebut juga menampilkan anak berusia 4 tahun yang disebutkan dalam takarirnya bahwa anak yang menjawab pertanyaan tersebut berusia 4 tahun. Nah, dapat dilihat juga bahwa anak tersebut telah sangat lancar dalam menuturkan kalimat-kalimat dalam menjawab pertanyaan. Nah, ada satu kalimat yang saya ambil dari tuturan anak tersebut, yaitu berbunyi I have been learning English for 2 years, di mana kalimat tersebut mengandung struktur kalimat SPOK. I sebagai subjeknya, have been learning sebagai predikat, English sebagai objeknya, dan for 2 years sebagai keterangannya.
Nah, dari ketiga video yang saya tampilkan, kita dapat mengetahui bahwa anak-anak di dunia, walaupun berasal dari daerah yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, bisa saja mengalami proses pemerolehan bahasa yang sama pada usia 4 tahun, yaitu proses pemerolehan sintaksis. Nah, artinya anak-anak tersebut mengalami universalitas atau kesemestaan pemerolehan sintaksis. Dan perlu diketahui bahwasannya universalitas pemerolehan bahasa ini memiliki hubungan dengan LAD atau Language Acquisition Device, di mana LAD merupakan istilah yang termasuk dalam teori nativisme dari Noam Chomsky. Dalam teorinya, Noam Chomsky mengatakan bahwa setiap manusia normal yang dilahirkan ke dunia sudah membawa sebuah piranti atau alat pemerolehan bahasa yang disebut dengan LAD atau Language Acquisition Device. Nah, LAD ini memungkinkan seorang anak untuk memperoleh bahasa ibu mereka yang menjadi struktur awal bahasa kanak-kanak di seluruh dunia. Nah, dapat diketahui bahwasannya struktur awal bahasa anak-anak di seluruh dunia itu dapat sama atau dapat mengalami kesemestaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa LAD ini memungkinkan anak-anak di dunia yang berasal dari daerah menggunakan bahasa yang berbeda-beda untuk mengalami proses pemerolehan bahasa yang sama. Nah, melalui video penjelasan kali ini, kita dapat mengetahui bahwa kesemestaan atau universalitas pemerolehan bahasa juga mencakup universalitas atau kesemestaan pemerolehan sintaksis yang dapat terjadi pada anak berusia 4 tahun di seluruh dunia dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya universalitas pemerolehan bahasa sendiri memiliki hubungan dengan LAD atau Language Acquisition Device yang merupakan istilah dari teori nativisme Noam Chomsky. Nah, itu dia merupakan video penjelasan tentang universalitas pemerolehan sintaksis pada anak berusia 4 tahun dari saya. Cukup sekian video ini dan sampai jumpa.